Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Tuhan pada saat Tuhan kita bisa berada di balik kursi. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada Yesus.
tentang kemurahan Tuhan yang telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kemurahan lebih dari kehidupan kami yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kalau kami bisa hadir di tempat ini. Semuanya ini oleh karena kemurahan Tuhan yang telah nyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah mulut kami gunakan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, karena tidak ada alasan lain. Kalau kami boleh melihat akan kemurahan-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami hanya ingin menyenangkan Tuhan, kami hanya ingin mengagungkan nama-Mu pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami. Engkau melawat kami, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan suasana surgawi boleh nyata di dalam ibadah kami pada sore hari ini, dan boleh membawa kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin mengerti apa yang Kau ingini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader, singa, pemain musik, dan LCD yang menaikkan doa, yang baca warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan-Mu darah-Mu yang kudus boleh menyertai di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, Tuhan sertai, tuntun dan bimbing mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan masa ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang telah sediakan tempat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara datang mungkin dengan segala beban yang dimiliki. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa hati gembira adalah obat. Mari sama-sama kita bersatu, kita bergembira, kita nyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan, mari kita angkat suara kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara berbagi bersedia.
Tuhan dan semangat untuk hidup kembali. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan berkat. Saya akan semua boleh berdiri. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya minta untuk Bapak Perwakil ambil ke depan untuk pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Segala puji dan sembah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih Bapa, dalam kesempatan yang indah ini kami bersama-sama boleh memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Engkau Tuhan sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Hati kami rindu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sebab itu kiranya setiap pujian yang kami persembahkan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama-Mu senantiasa kami permuliakan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sementara akan mendengarkan, akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Kau dengan kuasa Roh Kudus, membukakan rahasia firman. Biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba tidak keluar dari dasar hati hamba, tetapi dari Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba, supaya setiap firman yang disampaikan hamba boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersukacita pulang membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami sambut firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Pada sore hari ini atau malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang telah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin lewat firman Tuhan, lewat ibadah yang telah sediakan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita masih berada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, dan tema kita saat ini menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah atau menjadi hamba Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan. Dan rupanya banyak anak-anak Tuhan, banyak orang yang percaya saat itu menyalahgunakan kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat pembebasan dosa, di mana Tuhan mati di atas kayu salib. Namun tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita supaya kehidupan kita ini menjadi hamba Allah, bukan menjadi orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Lalu untuk memerdekakan kehidupan kita ini perjuangan Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Segala-galanya Tuhan korbankan demi pembebasan, demi kemerdekaan yang kita miliki saat ini. Dan tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita supaya kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini bukan berbicara masalah jabatan gerejawi. Contohnya menjadi pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, majelis gereja atau pengurus-pengurus yang rendah. Ini berbicara masalah sikap, berbicara masalah karakter atau sikap hati kita. Ya, ketika kita ini dimerdekakan oleh Tuhan harus memiliki sikap sebagai
sebagai hamba Allah. Jadi semua kita yang ditebus ini. Jadi kalau kita merasa dimerdekakan oleh Tuhan, status kita bukan orang tahanan lagi, orang yang dijajah lagi, tetapi kita adalah orang yang merdeka. Dan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini menjadikan kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang sudah memerdekakan kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Sikap sebagai seorang hamba. Dan sikap seperti ini dia banyak orang yang menginginkan. Kalau orang mendapatkan kedudukan, mendapat jabatan, mendapatkan tempat yang terhormat, itu jadi rebutan. Tetapi kalau Tuhan menginginkan kita untuk kita menjadi seorang hamba, ini banyak orang yang menolak. Ini banyak orang yang tidak menginginkan kedudukan seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang mengerti arti daripada pembebasan, maka kita akan menghargai pembebasan itu dan kita mengambil satu tempat, yaitu menjadi seorang hamba. Memang tempat ini tidak enak. Siapa belum mau jadi hamba? Kalau orang jadi majikan, ya orang jadi bos, orang jadi pimpinan, loh itu banyak yang kepengen. Segala macam cara bisa dilakukan, hanya ingin semua mendapatkan kedudukan. Karena tempat-tempat yang seperti ini pasti mendapatkan penghormatan, mendapatkan kemuliaan. Tetapi kalau tempat sebagai seorang hamba ini jarang. Ya, orang yang menginginkan ke sana, bahkan nggak ada orang yang ingin menempati tempat sebagai seorang hamba. Ya, tetapi Tuhan menginginkan kita seperti itu, mengambil tempat seperti seorang hamba. Namanya hamba, ya, itu harus siap menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Tuhannya. Harus selalu siap, namanya hamba. Apalagi hamba-hamba saat itu, hamba yang sudah dibeli atau budak belian, sudah tidak ada hak lagi atas kehidupannya. Contohnya seperti Yusuf. Yusuf itu adalah budak belian, hamba yang sudah dibeli, hamba yang sudah dibayar, dan tidak bisa protes, tidak bisa berontak. Apapun yang diinginkan oleh tuannya harus menurut. Bahkan kalau mungkin tuannya membunuhnya sekalipun tidak ada perlindungan hukum, itulah memang nasib budak belian. Tidak ada kata lain selain dia harus siap menjalankan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Dan kita ini sekarang menjadi hambanya Tuhan. Daulos, hamba, budak, budaknya Tuhan. Karena kita sudah dibeli. Kita harus memahami ini. Kalau anak Tuhan tidak memahami bahwa kita ini sudah dibeli dan menjadi milik Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menempatkan hidup ini sebagai hambanya Tuhan. Namun kalau kita sadar bahwa kita yang sudah dibeli dan dimiliki oleh Tuhan, tidak ada kata lain. Ketika Tuhan menyuruh kehidupan kita harus siap menjalankan tugas. Itu betul-betul hamba. Kalau kita masih alasan ini, alasan itu bukan sifat seorang hamba. Hamba selalu siap menjalankan tugas bila mana tuannya menghendaki kehidupan kita. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ini adalah hamba. Sikap seorang hamba ini seperti ini. Nah, Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bukan menjadi tawanan dosa, bukan menjadi tahanan keinginan dirinya sendiri, bukan menjadi tawanan egonya, bukan menjadi tawanan emosinya atau hobinya, tetapi Rasul Paulus menjadi tahanan roh, sama seperti hamba Tuhan. Dia harus menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun perintah itu, tugas itu berat. Ini bukan tugas yang mudah, ini tugas yang berat bagi Paulus. Tetapi karena dia menyadari dan dia pernah mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi apa yang dikehendaki Kristus, itulah yang dia lakukan, itulah yang dia kerjakan. Ketika Kristus menginginkan dia harus pergi ke Yerusalem, walaupun di sana banyak tantangan, walaupun di sana dikatakan belenggu akan menunggu aku, penjara menunggu aku, tetapi apa kata Paulus? Aku tidak menghiraukan nyawaku. Satu hal yang dia inginkan, ya, dikatakan pada ayat 24, supaya aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Nah, inilah hamba. Jadi seorang hamba itu harus selalu siap menjalankan tugas, walaupun tugas itu penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko. Ya, dia akan tetap berangkat, dia akan tetap jalan. Jadi tidak ada kata lain selain dia mengatakan siap menjalankan tugas. Jadi tidak ada alasan ini, alasan itu, karena ini, karena itu, lalu tidak dapat menjalankan tugasnya. Kalau orang masih ada alasan ini dan itu, belum memahami bahwa dirinya itu adalah seorang hamba yang sudah dimiliki hidupnya itu seutuhnya oleh Tuhan. Jadi hidup kita bukan separuh yang dimiliki Tuhan, bukan 3/4, tetapi seluruhnya. Seluruh hidup kita itu adalah milik daripada Tuhan. Nah, ketika Tuhan menghendaki kehidupan kita yang berkenaan dengan pelayanan, yuk kita menjadi anak Tuhan yang siap dan selalu siap menjalankan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin status dalam penggembalaan, kita menjadi jemaat, jalankan kegiatan ya ibadah ini dengan hati yang taat kepada Tuhan, karena ibadah itu adalah kehendak daripada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan katakan jangan menjauh dari kegiatan-kegiatan ibadah, walaupun biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang dasarnya tidak setia kepada Tuhan. Tetapi menjelang hari Tuhan yang mendekat, mari kita semakin giat untuk melakukan. Ini kan perintah, dan perintah itu harus kita kerjakan ketika kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba. Tapi saya masih bersyukur ya, jemaat di tempat ini sudah bisa memahami nilai daripada ibadah. Artinya saya ini paling kebablasan, karena selama sudah 3 bulan kita ini online, ibadah di rumah lewat tontonan YouTube. Saya khawatir kalau Pak sehat, terus lebih baiknya ngomong aja. Ya, nggak usah ke gereja, di rumah saja, kan sama saja. Toh kemarin juga seperti itu. Saya khawatir kalau jemaat itu kebablasan seperti itu. Toh di rumah juga ibadah. Tetapi itu kan karena terpaksa. Diadakan ibadah di rumah itu karena terpaksa oleh karena situasi
Jangan tinggalkan pertemuan ibadah kita. Memang ibadah itu artinya bertemu dengan Tuhan dan juga bertemu dengan sesama, karena di dalamnya kita boleh saling menguatkan. Ya, puji Tuhan. Jadi adalah seorang hamba. Jadi seorang hamba itu harus selalu siap. Walaupun banyak resiko mungkin yang harus dijalaninya, tetapi kalau itu adalah mandat daripada Tuhan, harus kita kerjakan. Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggamu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi menuntut hak berterima kasih saja tidak. Itu adalah seorang hamba. Walaupun dia sudah ditugaskan untuk membajak, untuk menggembalakan ternak, melayani di padang, melayani di ladang. Setelah dia selesai menjalankan tugasnya, tidak langsung pulang untuk diberi makan, malah justru sebaliknya Tuhan tadi mengatakan, sediakanlah makananku. Sudah kerja, sudah melayani di ladang itu, sudah selesai. Tetapi begitu pula harapannya seorang hamba ini mungkin akan dipersilakan untuk makan. Kalau orang sudah bekerja, kalau orang sudah melayani, sudah menjalankan kewajibannya, tentu harapannya supaya ada hak yang harus dinikmati. Ternyata setelah sampai rumah, ya malah disuruh kembali, bukan untuk menikmati makanan yang disediakan oleh tuannya, tetapi layanilah aku dulu, beri aku makan dulu, siapkan dulu makanan untuk aku. Setelah aku selesai makan, barulah engkau makan. Apa menolak? Karena sudah merasa sudah bekerja, karena merasa sudah melayani, sehingga ditambahi lagi pelayanan yang baru. Kalau mungkin kita, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, masih ditambah lagi pelayanan ini, pelayanan itu. Ya mungkin kita masih bisa seperti itu. Tetapi kalau kita mengingat bahwa kita sudah dimiliki oleh Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita bisa untuk melakukan, mari kita lakukan. Walaupun mungkin kita sudah mengambil sebuah pelayanan, dan di sini kan banyak yang terangkap pelayanannya, yang berkenaan dengan penggembalaan kan banyak yang terangkap. Dan masalah, kalau saudara bisa di sana, kenapa tidak? Karena kita adalah seorang hamba. Ya kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dan kita sanggup untuk melakukan, jangan sampai kita menolak. Ketika
ketika Tuhan memberikan tugas di dalam kehidupan kita. Tidak langsung diberikan walaupun sudah bekerja, sudah melayani, suruh menyiapkan makanan lagi. Tetapi hamba ini taat untuk menjalankan tugasnya. Ya, Tuhannya mengatakan, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Ya mungkin bagi hamba tadi merasa sudah selesai tugasnya, karena sudah mengerjakan pekerjaan di ladang, sudah selesai. Tetapi bagi Tuhannya belum selesai. Masih ada yang dilakukan, masih ada yang dikerjakan untuk melayani pribadinya, melayani Tuhan. Kalau tadi pekerjaannya di ladang itu kan pekerjaannya, tetapi ketika ada di rumah melayani pribadinya, bisa memuaskan hatinya Tuhan. Ya, seringkali kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Kita sudah merasa luar biasa ketika kita sudah menjalankan tugas ini, tugas itu, sehingga tidak ada waktu untuk kita melayani Tuhan secara pribadi. Yang kita lakukan di gereja itu kan pekerjaan Tuhan. Ya, seperti jadi leader, singer, pemain musik, petugas LCD, termasuk saya menyampaikan firman Tuhan, ini adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi belum selesai pelayanan kita ini. Kalau sebatas masih pekerjaannya, namun Tuhan ingin melayani pribadinya. Di rumah harus ada waktu untuk kita bisa memuaskan hatinya Tuhan lewat penyembahan kita, lewat doa kita, lewat pujian kita. Itu sama saja kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan, memuaskan hatinya Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi. Ya, jarang orang itu sudah merasa cukup ketika melayani pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan, tidak ada waktu untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena sudah merasa cukup melayani pekerjaan. Belum selesai. Walaupun mungkin kita sudah sibuk ngalor ngidul melayani pekerjaan Tuhan, itu belum selesai di pemandangan Tuhan. Kita harus ada waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kita sebagai seorang hamba harus taat, harus taat, layani Tuhan secara pribadi. Adakan waktu, adakan kesempatan, ya, untuk menikmati hadirat Tuhan. Ya, jangan 1 menit, 2 menit sudah selesai, apabila sudah kesusu, merentok. Amin. Ya, merentok terus sudah belum ada 1 menit sudah amin, karena sudah kesusu, apalagi baunya kesiangan. Sudah kepengen garap ini, ngerjakan itu, tidak bisa menikmati, tidak bisa melayani. Namanya melayani itu harus dalam keadaan yang tenang. Namanya melayani harus ada waktu secara khusus untuk Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melayani Tuhan, gak usah khawatir tentang apa yang kita makan. Itu pasti. Ini jaminan. Ayat ini jaminan kehidupan kita. Kalau kita ingin memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita sudah selesai menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba, setelah aku makan, kamu akan makan. Jadi masalah makan tidak usah khawatir, pasti dijamin oleh Tuhan. Ketika kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan, bisa melayani Tuhan sampai selesai, sampai Tuhan itu merasa puas
Ya, tempat yang seperti ini seringkali tidak disukai banyak anak Tuhan. Kenapa? Kalau dia tidak mengerti bahwa dirinya itu adalah milik Tuhan seutuhnya, menjadi hambanya Tuhan, menjadi budaknya Tuhan. Kalau tidak memahami seperti ini, tidak akan pernah bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang harus taat kepada Tuhannya ketika Tuhannya menghendaki kehidupan kita. Yang puji Tuhan. Yang pertama, sikap seorang hamba itu siap menjalankan tugas. Yang kedua, seorang hamba Tuhan harus dapat jadi teladan. Ya, kita harus kembali ingat yang dimaksud di sini bukan jabatan. Ini hamba Tuhan dalam konteks sikap atau karakter kita. Jadi bukan jabatan. Kalau jabatan, mungkin saudara akan banyak menemukan jabatannya saya pendeta, tetapi tidak dapat jadi teladan. Tetapi kalau hamba Tuhan itu harus dapat jadi teladan. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Ini sikap hamba Tuhan. Nah, jadi hamba Tuhan itu selain siap untuk menjalankan tugas, hamba Tuhan itu harus dapat jadi teladan. Walaupun tentunya pendeta belum tentu hamba Tuhan. Nah, yang hamba Tuhan itu harus diwujudkan ya, dalam sebuah tindakannya, di mana tindakannya itu dapat menjadi teladan. Ya, teladan dalam perkataanmu. Itu nasihat Paulus kepada Timotius yang saat itu memang masih muda. Karena dia statusnya itu hamba Tuhan, walau masih muda pun dituntut hamba Tuhan itu harus dapat jadi jerawan teladan. Yang pertama adalah perkataan kita. Kenapa? Karena anak muda itu seringkali ya, perkataannya itu sembrono. Nah, itu sebabnya kalau kita sadar walaupun saya masih muda, aku masih muda, tetapi saya ini adalah hamba Tuhan, perkataan saya harus dapat jadi teladan. Bagaimana perkataan yang dapat jadi teladan? Perkataan yang bisa membangkitkan semangat orang lain, dapat menghibur, dapat menguatkan, dapat memotivasi, dapat membangkitkan semangat orang lain. Itu adalah perkataan yang dapat menjadi berkat. Kan Yakobus kan mengatakan bahwa lidah kita itu kecil, tapi walaupun kecil kan dapat membakar hutan yang luas. Ya. Kecil memang, tetapi gunanya sangat luar biasa, pengaruhnya luar biasa, bisa membangkitkan, dapat membakar semangat orang. Nah, itu kita gunakan dengan baik. Ya, ini kan dalam bulan Agustus kita mengingat kembali akan perjuangan para pahlawan kita. Surabaya itu disebut kota pahlawan. Ya, tidak ada kota-kota yang lain disebut kota pahlawan selain Surabaya. Ya,
bagaimana Bung Tomo membangkitkan semangat orang anak-anak Surabaya. Walaupun senjatanya itu sangat terbatas, tetapi oleh karena kobaran semangat ini dari mulut yang kecil ini membangkitkan semangat. Orang sudah tak takut mati, walaupun ribuan ya, dari pahlawan-pahlawan kita itu yang gugur dalam pertempuran saat ini. Kenapa bisa berani seperti itu? Karena perkataan yang membakar semangat saat itu, walaupun dia harus mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya karena bakaran semangat inilah dia berani untuk melakukan itu. Jadi berkat dalam perkataan, bukan melemahkan, bukan waktunya lagi. Kita bukan waktunya lagi untuk menjelekan si A, menjelekan si B, kerasani sana, kerasani ini. Sudah bukan waktunya lagi. Kita itu terjebak dalam batasan seperti ini. Mulut kita harus dapat jadi berkat, ya, dapat membangun, memberikan semangat kepada mereka-mereka yang lemah saat ini. Kita sudah hidup di dunia yang sudah akhir seperti ini, kita masih berkecimpung seperti itu. Sudah bukan waktunya lagi. Ya, kita rubah konsep hidup kita. Sadari bahwa kita adalah seorang hamba yang harus dapat jadi berkat dalam perkataan kita. Ya, puji Tuhan. Jangan justru sebaliknya malah melemahkan orang. Ya, orang yang biasa setia karena perkataan kita malah tidak datang. Waduh, ini malah bahaya. Ya, kalau lewat kehidupan kita, orang lain itu tersandung, nggak sampai lalu nggak ke gereja. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus dapat jadi berkat, membuat orang lain tambah semangat, buat orang lain tambah setia. Ya, lanjut. Tadi perkataan dapat jadi teladan dalam tingkah laku. Ya, tingkah laku kita harus dapat jadi berkat. Dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Kasih kita pun juga harus nyata dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi semua orang. Dan sebenarnya kasih itu harus dimulai dari keluarga. Kasih itu dimulai dari dalam. Kita bisa mengasihi yang lain, tetapi dari dalam sendiri kita tidak bisa mengasihi. Kasih itu harus kita bangun dari rumah tangga kita sendiri, yang dimulai dari suami istri. Kalau suami istri saling mengasihi, nanti tertular kepada anak-anak kita. Suami istri pengaruhnya sangat luar biasa. Dan juga suami itu marah terus, anaknya nanti malah mantuk-mantuk. Ya. Udah akan akur, selalu baca dalam akur. Dan nanti apalagi di luar. Di luar itu kan dampak dari apa yang terjadi di dalam. Terus bahkan rumah tangga itu sangat penting sekali, apalagi berbicara masalah kasih. Mari kita bangun kasih kita ini. Atau mungkin sekarang sudah mulai luntur karena dimakan usia. Ya, usianya semakin bertambah, terus kasihnya juga tidak semakin bertambah, tetapi semakin menurun, semakin redup. Nah, kasihnya semakin tawar. Tidak. Harus terus kita bangun kasih kita di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kalau kasih itu terbangun di tengah-tengah keluarga kita, itu nanti akan merambah ke yang lain. Kasih itu dimulai dari keluarga kita. Lalu tadi harus dapat jadi teladan dalam kesetiaan. Ya, kita setia. Ya, setia kepada Tuhan. Ya, namanya hamba Tuhan karena
teladan dalam kesetiaan pada Tuhan. Kalau berbicara masalah keluarga ya setialah juga ya dengan keluarga. Dan kadang orang setia kepada Tuhan, kadang keluarga itu tidak setia. Nah ini ya repot, belum sempurna ya. Bicara masalah kesetiaan, setia kepada Tuhan juga setia dalam keluarga. Kadang orang setia ke gereja, tapi kalau keluarga juga setia, ini perlu dirubah, ya, supaya setia kepada Tuhan dan juga setia di tengah-tengah keluarganya. Lalu jadilah teladan dalam kesucianmu. Bicara masalah kekudusan itu sangat langka dalam dunia sekarang ini. Ya, aneh gitu. Kalau orang hidup suci, orang hidup benar, orang hidup jujur di tengah-tengah dunia saat ini langka, dikira aneh. Ini orang aneh. Kalau orang itu bisa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, aneh. Karena banyak orang yang sudah tidak bisa lagi hidup di dalam kekudusan. Justru dalam kondisi yang seperti ini kita harus tetap tampil beda sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, bahwa kita harus dapat jadi teladan dalam kesucian kita, dalam kekudusan kita. Ini adalah seorang hamba Tuhan harus dapat jadi teladan. Sekali lagi, bukan jabatan, tetapi hamba Tuhan dalam konteks karakter, dalam konteks pribadi, memiliki kepribadian seorang hamba Tuhan. Itulah yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan itu memerdekakan hidup kita, dan untuk itu jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan menuruti hawa nafsu kita. Nah, karena tujuan Tuhan memerdekakan kita supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, dan sikap hamba Tuhan itu tadi yang pertama adalah orang yang siap menjalankan tugas, dan yang kedua dapat jadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara pemain musik tetap bergerbang, kita pujikan satu pujian. Lebih dari segala. Lebih dari Tiada artinya
selalu ingin dekat dengan kita, selalu ingin bersekutu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puaskan Tuhan, mari kita senangkan hatinya. Haleluya, lewat penyembahan yang kita lakukan. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya. Saya undang Bapak Aris tetap berdekat pimpin kita di dalam doa. Asmera dan permata, tiada artinya. Ku inginlah hidupnya bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan nama, dan sepatutnya hanya Engkau yang layak puji dan dimuliakan. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar atas hidup kami. Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini mengajar kepada kami siapa sebenarnya hidup kami ini Tuhan. Dan Tuhan sudah tebus sepenuhnya dengan harga yang lunas. Kami ini adalah hamba-hamba-Mu, dan tugas kami sebagai hamba hanyalah menyenangkan hati daripada Tuhan ya Bapa. Selain kami tidak memikirkan penghidupan kami Bapa, karena kami adalah sudah menjadi tanggung jawab, dan tugas kami hanyalah menyenangkan hati. Ampuni kami ya Bapa, seringkali kami Tuhan
berjalan sesuai dengan kehendak. Seringkali kami memakai pikiran kami sendiri Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui penyampaian firman pada malam hari ini mengubah hidup kami. Benar-benar Tuhan ingat sebagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Terima kasih biar karya firman-Mu pada malam hari ini Tuhan boleh masuk di dalam kehidupan kami, boleh tumbuh berkembang dan nantinya boleh menghasilkan buah yang baik di hadapan Bapa. Terima kasih Bapak, sekali lagi biar Kudus sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan firman di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan. Sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu, mengurangi hamba-Mu lebih jauh, memakai lebih dasar di dalam setiap pelayanannya Bapak. Memberkati kehidupan keluarganya, anak istri, Tuhan juga berkati supaya benar-benar keluarga ini Tuhan juga menjadi berkat Tuhan di tengah kehidupannya. Segala kebutuhan-kebutuhannya Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan ibadah berjalan seperti biasa. Hari Jumat ada ibadah kaum muda di tempat ini jam 6:30. Setelah itu kita bertemu kembali. Minggu yang pertama dimulai jam 7, Beda Raya 2 jam 9. Dan minggu depan ada persembahan tantangan untuk Natal. Saya minta untuk kaum muda nanti bisa membantu saudara Andika ya. Maksudnya ganti mantan ada kriya sendiri. Ya, tolong kaum muda nanti bisa dibantu ya, gerejanya dimulai besok. Ya, besok itu sudah mulai nyicil. Karena pelaksanaannya Sabtu pagi jam 10. Jadi Jumat itu harus sudah selesai semua. Ya, untuk itu mohon dengan hormat yang ada waktu dan tenaga silakan bisa membantu. Terima kasih untuk perhatiannya dan kita nanti juga doakan untuk saudara kita Stefanus Nisa yang juga akan masuk dalam pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15. Memang bulan ini bulan pernikahan. Luar biasa. Ya nanti akhir bulan ini ada lagi yang menikah. Ya nanti saya umumkan nanti ya. Akhir bulan ini. Ya, ternyata saya mengatakan tanggal 21 kosong, ternyata ada yang isi. Tapi tidak saya laksanakan 21 untuk satu berikutnya. Jadi satu bulan ini 3 kali. Ini bulan yang luar biasa. Ya, bulan yang merdeka, betul-betul merdeka. Merdeka dari jomblo menjadi ya, keluarga. Ya, saya udah senang baik-baik, tidak ada pemain yang lain. Dan kita doakan untuk Bapak Ibu kita yang sudah berusaha lanjut, supaya tetap dianugerahi kekuatan dan kesehatan. Itu ada sebab anugerah.
tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Bu Darmiasin, untuk Ibu Yaya. Demikian pula untuk Bapak Edi Susanto. Kami serahkan juga untuk Ibu Yohana. Kami berdoa untuk istri daripada Bapak Heri ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan akan melengkapi segala persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan rencana pernikahan saudara kami Andika dengan Devi yang akan berlangsung pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, beri kekuatan kesehatan kepada calon mempelai berdua bersama keluarganya, supaya dapat melaksanakan panggilan Tuhan ini dengan baik, dan lewat pernikahannya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula untuk saudara Stefanus dengan Nesya yang akan berlangsung pada tanggal 15 Agustus nanti. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kesepakatan kesatian dalam mengambil kebijakan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Untuk tim medis kami serahkan, untuk TNI Polri maupun sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, Tuhan sertai, tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, keimanan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari bangku sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka belajar di rumah, namun jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, supaya tetap menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya